Halo semuanya, kembali bersama saya Polar di acara pembahasan review sebuah serial anime. Kali ini kita akan membahas sebuah anime yang memang terlihat unik dan seakan-akan pada saat kita menontonnya itu kayak lagi baca komik gitu ya. Dan kenapa gue mereview anime ini? Dikarenakan atas saran dari teman-teman di kolom komentar yang minta coba dibahas untuk serial anime ini. Dan akhirnya baru sekarang saya bisa mereviewnya. Namun sayangnya tidak akan saya review per episode, tapi hanya untuk review keseluruhan saja dan hanya pendapat-pendapat saya aja yang ada pada video kali ini. Dan jika kalian suka dengan video review yang saya buat selama ini, kalian bisa membantu channel ini biar bisa lebih besar lagi dengan mensubscribe dan nyalakan loncengnya ya. Thank you banget loh. Untuk kalian yang belum tahu ini anime mengenai apa, yang sudah terlihat dari poster anime ini sudah bisa menjelaskan sedikit mengenai apa kira-kira cerita yang akan ditawarkan di sini. Walau kelihatannya memang dari poster itu kelihatan kayak dua orang cowok lagi ngerebutin cewek gitu ya. Jadi mungkin pada ngiranya full romance gitu, namun tidak. Ya memang bener sih ada genre romance-nya, tapi ini masalahnya, ada cerita hantunya gitu. Jadi cerita dalam serial anime ini menceritakan mengenai seorang perempuan yang ingin membuat kakak kelasnya terjatuh hati pada dirinya dengan membuat permintaan pada Hanako, si hantu toilet, yang dimana Hanako ini adalah cowok dengan masa lalu yang cukup suram. Dan seperti yang kita tahu, Hanako adalah 7 misteri sekolah yang sudah menjadi legenda di setiap sekolah di Jepang. Ternyata tidak hanya Hanako saja yang ditunjukkan di sini, namun perempuan yang menjadi main heroine kita di sini akan bertemu banyak sekali hantu lain yang membuat keonaran dengan bantuan lagi dari keturunan pembasmi hantu. Disinilah letak komedi, romance, dan plot cerita yang terlihat simple namun memiliki cerita mendalam yang cukup mudah ditebak namun masih bisa menggetarkan rasa penasaran dari penonton. Anime ini diadaptasi dari manga, jadi jika kalian mau baca manganya juga masih boleh dan masih bisa. Dan untuk kalian para teman-teman yang hanya menonton animenya, mungkin akan merasakan hal yang cukup unik ketika melihat grafis dalam serial anime ini. Terlihat di sini karakter yang cukup ada percampuran antara style chibi-chibi dengan karakter normal gitu ya. Ditambah dengan cara mereka mendeliver animasi yang dengan gaya-gaya komik atau manga. Menjadi seperti kita itu lagi nonton anime tapi kayak lagi baca manga atau komik. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya style deliver animasi kayak gini tuh dipakai. Dulu juga udah banyak anime-anime komedi yang memakai style yang sama dan memang ketika ada dimasukkan style seperti ini hanya membawa kesan yang cukup menarik dan cukup unik, apalagi dibandingkan dengan anime yang bergenre komedi seperti ini. Jadi memang style seperti ini sudah jarang banget digunakan. Paling digunakan itu hanya lingkaran di pojokan dengan muka karakter yang chibi, dan itu hanya beberapa kesempatan saja, jarang-jarang dipakai untuk anime-anime komedi lainnya yang memang tidak menunjukkan style komik atau manga seperti ini. Dan itu menjadi keunikan tersendiri dan alasan mengapa kalian harus menonton anime ini. Karena ketika membuat transisi seperti komiknya ini, itu nggak sembarangan naruh gitu aja. Malah ada adegan sambungan yang menurut gua sendiri itu hebat banget. Mari gue jelaskan lebih rinci sedikit. Ketika karakter lagi bercanda nih, terkadang ekspresi yang ada di karakternya biasanya cuma dibiarin dalam satu jendela gede tanpa difokuskan. Dan kadang kalau difokuskan pun mereka seperti sudah mengganti ekspresinya dulu. Jadi kayak nggak ada sambungan dari adegan sebelumnya atau frame sebelumnya. Beda dengan anime ini ya, mereka menyambungkan adegan style komiknya dengan ekspresi dari karakter. Jadi memang enak gitu ngelihatnya. Nyambungnya bener, penempatannya juga bener. Dan itu yang bikin gue cukup kagum. Lanjut ngomongin soal cerita yang ada pada serial anime ini. Menceritakan mengenai hantu dengan komedi romance, itu mungkin terlihat mainstream sekali dengan genre-genre komedi romance lainnya. Tapi jangan terkecoh dulu dengan genre yang ada dicantumkan pada anime ini teman-teman. Karena cerita yang terlihat itu santai dengan komedi yang tidak berhenti-berhenti menghujani cerita. Namun ketika cerita sudah mulai di puncak tujuannya, semua genre itu bisa diubah secara cepat dan drastis. Ketika melihat cerita di awal episode, pastinya akan merasakan cerita komedi yang terlihat biasa saja. Anda langsung bisa melihat ternyata ada cerita hantu yang dipakai di sini. Nggak sembarangan hantu dibuat komedi doang, melainkan mereka ada memasukkan genre aksi atau action dan cerita yang cukup dalam yang membelakangi para karakter dan keseluruhan cerita yang ada. Nice catch.
Yang gue maksud cerita yang cukup mendalam itu difokuskan pada karakter hantu dan keseluruhan cerita yang ada di belakang mereka. Makanya sesuai yang ada di judul, jangan terkecoh dulu. Itu yang gue maksud adalah jangan terkecoh dengan genre yang ada pada serial anime ini, karena cerita di balik karakter ini cukup mendalam dan bisa dibilang cukup sedih atau suram. Seperti cerita masa lalu dari si hantu Hanako yang dimana dia ini ternyata dulu pernah menghabisi seseorang dan itu belum diceritakan semua, namun nanti akan diceritakan seiring berjalannya waktu. Dan contoh lainnya itu seperti hantu dari hantu rubah atau kitsune yang menjadi rumor tangga di episode 4, dimana dia ini membuat ingatan mengenai kelas yang dulu dia sering ikuti di dekat kuil. Namun seiring waktu dia tidak bisa melihat kuil itu lagi dan berakhir di sekolah itu. Di ingatan si rubah itu cukup terlihat mendalam dan cukup sedih adegannya. Karena itulah, di sini cerita yang dihadirkan memang terlihat agak berat. Namun meskipun begitu, cerita berat ini terlihat dan terasa tidak berat dikarenakan, ya gue sebutin lagi, gara-gara grafisnya yang nggak bisa diajak serius. Jadi cerita yang cukup berat jadi bisa dicerna dengan mudah karena gaya animasi dan ilustrasinya ini ya. Dan satu lagi yang membuat keseluruhan ceritanya ini memiliki bumbu pedas atau bumbu yang memang sangat dibutuhkan ketika drama atau cerita sedang berjalan. Yang bisa dibilang kalau kalian perhatikan baik-baik pasti sudah ketebak dari episode 3 karena cerita mengenai hantu yang tiba-tiba bergerak secara jelas dan terlihat bergerak secara terang-terangan, yang biasanya hantu itu bergerak secara sembunyi-sembunyi untuk menakuti para manusia. Tapi di sini mereka jelas-jelas mengambil orang, menakuti orang, dan memakan orang. Hampir. Jadi kayak bukan hantu biasanya. Dan benar saja kan, karena di episode 4 itu ternyata ada biang kerok atau pen-trigger para hantu ini agar bisa bergerak. Makanya cerita yang sedang berjalan semakin kita bisa melihat cerita yang cukup dalam dengan grafis santai yang memang terlihat enak untuk ditonton pada saat-saat lagi banyak waktu luang gitu. Karena seiring berjalan cerita di sini, kita bisa melihat biang keroknya siapa, musuhnya siapa, dan kita bisa melihat hantu-hantu dari 7 misteri dalam sekolah. Jadi banyak sekali misteri-misteri yang belum terungkap sampai episode seasonnya itu habis. Sebenarnya ada yang paling bikin gue kaget, yaitu adalah bukan grafis atau cerita yang ada, bukan men, bukan. Melainkan yang paling bikin gue kaget adalah lagu opening dan ending yang dipakai dalam season serial animenya. Itu pas denger lagu openingnya berasa nonton anime aksi atau anime action coy. Bukan berarti nggak boleh pakai lagu yang kayak gini, nggak apa-apa. Malah hal itu yang bikin saya pun mikir, ini mereka nggak salah milih lagunya. Gue pun sempat berpikir seperti itu. Apakah ketuker kali ya sama project lain gitu kan? Tapi kalau emang benar begitu adanya, itu luar biasa kok. Dan memang benar mereka benar-benar memilih lagu yang tepat untuk serial anime ini. Karena lagunya ini memang cukup menggebu-gebu, itu malah membangkitkan semangat untuk nonton, soalnya luar biasa banget. Dan semua seiyuu yang ada di sini nggak ada masalah menurut gua, tapi cukup greget aja denger seiyuu yang pengisi suara jadi hantu Hanako, yang dimana sebenarnya cocok banget sebenarnya. Cuman gua sama seiyuu ini dari dulu kurang serak aja gitu ngelihat dia ngisi suara cibi-cibi atau anak kecil gitu. Tapi kelihatan dari sini sih ya cukup oke lah, walau di kuping gue kayak kurang nendang gitu. Jadi untuk anime seri komedi romance yang ada campuran cerita berat dan actionnya sedikit-dikit, ini sudah bisa menjadi tontonan di selang-selang waktu kosong kalian. Terlebih lagi dengan grafis dan model ilustrasi karakter yang terbilang unik dan jarang ada yang make. Bisa menjadi pemanja mata, apalagi coloring yang di sini nggak terlalu terang, tapi masih bisa ngasih warna yang enak untuk dipandang mata. Jadi bisa untuk kalian yang lagi bad mood, bisa nonton anime ini untuk bangkitin mood happy kalian. Dan oke, itu aja pembahasan gue mengenai seri anime Jibaku Souden Hanako-kun. Bagaimana pendapat kalian mengenai seri anime ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Terlebih lagi, kalian bisa membantu channel ini biar bisa makin gede dengan mensubscribe dan nyalakan loncengnya agar bisa membantu dan menyemangati gue untuk terus bikin video. Thank you and bye-bye. Sampai ketemu di video lainnya ya.